Shalom. Pernahkah Anda kecewa kepada Tuhan? Mengingat apa yang Anda harapkan, namun sepertinya jauh panggang dari api. Ya, wajar manusia kecewa, apalagi melihat ada orang atau keluarga sepertinya kurang peduli dengan Tuhan, bahkan beribadah pun jarang sekali, apalagi menyembah dengan tulus. Namun kita bandingkan siapa kita. Oh, saya setia kepada Tuhan. Perintahnya saya jalankan dengan baik. Hidupku kudus di hadapannya. Tapi apa yang terjadi pada diriku semuanya jong. Itulah yang menjadi pergumulan, dan biasanya orang mengatakan Tuhan tidak adil kepada saya dan kepada keluargaku. Ada orang yang memang sama sekali tidak menghargai dan menghormati Tuhan, malahan rezekinya berlimpah ruah. Dan itulah yang dikatakan oleh Yeremia dalam pergumulannya kepada Tuhan, pasal 12 ayat 1 dan 2. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik? Mengapakah sentosa semua orang yang berlaku tidak setia? Engkau Tuhan membuat mereka tumbuh, dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu Engkau Tuhan ada di mulut mereka, tetapi sangat jauh dari hatinya. Inilah pergumulan seorang nabi. Katanya, oh, tidak ada keadilan. Mengapa Tuhan biarkan orang-orang fasik hidupnya mapan, sementara orang yang setia kepada Tuhan hidupnya menderita, selalu dibenci, difitnah, tidak didukung. Ini kan problema yang sering kita alami. Yeremia maunya Tuhan langsung menghukum, tapi kan Tuhan panjang sabar. Dia punya cara yang misteri buat kita. Manusia tidak mampu memahami jalan pikiran Tuhan. Wah, sangat jauh sekali. Namun demikian, Tuhan memberikan pemahaman kepada Yeremia dalam pasal 12 ayat 5. Katanya demikian. Jikalau engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tenteram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Artinya, yang rasanya tidak adil dalam penglihatan Yeremia, orang fasik hidupnya mujur, itu kan masih awal. Nanti
akan lebih dahsyat lagi. Tantangan yang tidak seperti Yeremia inginkan. Memang tidak adil dalam penglihatan manusia. Tetapi di balik itu, rancangan Tuhan siapa yang tahu? Mengapa Tuhan berkata demikian kepada Yeremia? Dalam ayat 6, sebab saudaramu juga dan kaum keluargamu berkhianat terhadap engkau. Bayangkan, keluarga dekatnya juga tidak mendukung apa yang diwartakan Yeremia tentang firman Tuhan. Untuk itu, Tuhan berkata, ada proses. Dan dalam firman Tuhan telah terbukti ayat 12 bahwa pembinasa telah datang atas izin Tuhan. Dan ayat 13, ketika mereka menabur gandum, namun semak duri yang mereka tuai. Udah mulai nampak ya, bagaimana murka Tuhan. Ya. Dan mengenai umat yang jahat, atau juga tetangga Israel yang mengusik negeri sebagai milik pusaka Tuhan, maka Tuhan akan mencabut mereka dari tanah mereka dan juga mencabut kaum Yehuda dari tengah-tengah mereka. Artinya Tuhan begitu marah. Bahkan dalam ayat berikutnya, pasal 15 ayat 1 dan 2, Tuhan tegaskan, Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Musa dan Samuel adalah dua juru syafaat besar di dalam zaman Perjanjian Lama. Namun, meskipun mereka berdua datang berdiri di hadapan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah memberikan pengampunan kepada umat yang jahat dan bangsa-bangsa yang jahat. Usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Dan apabila mereka bertanya kepadamu, kemanakah kami harus pergi? Maka jawablah mereka, beginilah firman Tuhan, yang ke maut, ke mautlah, yang ke pedang, ke pedanglah, yang ke kelaparan, ke kelaparanlah, dan yang ketawanan, ketawananlah. Nah, jadi aku akan mendatangkan atas mereka 4 hukuman. Yang pertama, demikianlah firman Tuhan, pedang untuk membunuh. Yang kedua, anjing-anjing untuk menyeret-nyeret mayat mereka. Burung-burung di udara. Dan keempat, binatang-binatang di bumi untuk memakan dan menghabiskan. Bayangkan, tanah untuk tempat pekuburan pun tidak ada bagi mereka. Mayatnya habis dimakan burung, binatang, dan tulang-tulang mereka berserakan di mana-mana. Luar biasa. Namun dalam ayat berikutnya, yaitu kembali pasal 12 ayat 15, apa kata Tuhan? Tetapi setelah aku mencabut mereka, maka aku akan menyanyangi mereka kembali.
Aku akan mengembalikan mereka masing-masing ke milik pusakanya dan masing-masing ke negerinya. Ini kan janji Tuhan ke depan. Bagi orang yang mau bertobat nantinya. Tetapi bagi mereka yang sudah menolak Allah, yang ada adalah hukuman yang menanti. Jadi, jangan pernah cemburu kepada orang yang berlaku curang, ya. Jangan pernah. Dalam Mazmur 37 ayat 1 dan 2 dikatakan, jangan marah karena orang-orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Inilah akibat orang-orang yang melakukan kejahatan. Memang pada awalnya, wah, mereka senang, banyak harta. Tetapi itu semua menuju kepada kehancuran dan kebinasaan. Meskipun Anda mengalami sakit penyakit, padahal hidupnya setia kepada Tuhan, sabarlah. Endingnya pasti baik. Yang penting setia. Walaupun banyak pergumulanmu, ketika engkau bergumul dengan sabda Tuhan, engkau dipeluk, dikasihani. Di saat engkau luka, Dia akan obati. Saat engkau lelah, Dia berikan kekuatan. Saat engkau menangis berduka, engkau dihiburnya. Begitulah endingnya orang yang bergumul dengan sabda Tuhan. Terpuji Tuhan. Haleluya. Amin.